Cerita Alkitab Sekolah Minggu, Minggu kedua setelah Trinitatis, Minggu 9 Juni 2024. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15 dengan topik Tuhan menguatkan hambanya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran anak-anak-Mu, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami, sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengar cerita yang sangat menarik tentang seseorang yang sangat spesial yang bernama Lydia. Kita akan belajar bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah hidupnya. Adik-adik, pada suatu hari, Paulus dan temannya yaitu Silas sedang bepergian ke sebuah kota bernama Filipi. Mereka diutus Tuhan untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus. Ketika mereka tiba di Filipi, mereka mencari tempat untuk berdoa dan berbicara tentang Tuhan. Mereka menemukan sebuah tempat di tepi sungai, dan di sana ada beberapa wanita yang sedang berkumpul. Salah satu perempuan itu bernama Lydia. Dia adalah seorang pedagang kain ungu, yang berarti dia cukup kaya dan sukses. Tapi yang paling penting tentang Lydia adalah bahwa dia sangat mencintai Tuhan dan selalu ingin mendengarkan lebih banyak tentang Tuhan. Ketika Paulus mulai berbicara tentang Yesus, Lydia mendengarkan dengan penuh perhatian. Tuhan membuka hatinya sehingga dia bisa memahami dan percaya pada apa yang Paulus katakan. Lydia sangat gembira mendengar kabar baik tentang Yesus, sehingga dia memutuskan untuk dibaptis sebagai tanda bahwa dia ingin mengikuti Tuhan. Adik-adik, tidak hanya itu, Lydia juga mengundang Paulus dan Silas untuk tinggal di rumahnya. Dia sangat murah hati dan ingin membantu mereka dalam pekerjaan Tuhan. Adik-adik, apa yang akan kita pelajari dari kisah ini? Pertama, hati yang terbuka. Ketika Paulus berbicara, Lydia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hatinya seperti pintu yang terbuka lebar untuk menerima semua yang Paulus katakan tentang Yesus. Dia sangat senang, sehingga dia langsung meminta untuk dibaptis. Itu artinya dia bersedia menjadi pengikut Kristus dan meninggalkan agamanya yang lama. Nah, adik-adik, kita juga harus selalu siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita melalui firman Tuhan
melalui doa-doa dan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik hendaknya lebih lagi mengenal dan mengimani Kristus, sebab Dialah Juru Selamat kita. Kedua, keramahan dan kebaikan. Lydia menunjukkan kebaikan dengan mengundang Rasul Paulus dan Silas ke rumahnya. Dia yakin dan percaya bahwa Rasul Paulus dan Silas adalah hamba Tuhan yang akan membawanya kepada iman yang kuat kepada Kristus. Nah, seperti Lydia yang mengundang Paulus ke rumahnya, kita juga harus mengundang Yesus ke dalam hati dan hidup kita setiap hari. Ini berarti kita selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain melalui tindakan kebaikan dan keramahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membantu teman, berbagi mainan, atau memberikan senyuman, sebab hal demikianlah yang diinginkan Tuhan dari hidup kita. Dengan kebaikan dan kelemah lembutan, kita mengasihi semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Yang kaya atau miskin, yang kuat atau lemah, kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Ketiga, percaya akan kuasa Roh Kudus. Adik-adik, Roh Kuduslah yang menuntun Rasul Paulus memberitakan kabar gembira ke kota Filipi. Dan Roh Kuduslah yang membuat Lydia percaya akan Kristus. Dan Roh Kudus jugalah yang membantu penyebaran Injil di kota Filipi, sehingga jemaat di Filipi terkenal dengan kedermawanannya dan kesetiaannya. Nah, adik-adik, firman Tuhan saat ini ingin mengajak adik-adik untuk semakin percaya, sebab Roh Kudus ada bersama-sama kita dan telah menuntun kita kepada iman yang teguh kepada Kristus. Adik-adik, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan berkat kepada hambanya yang percaya dan setia kepadanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, di sebuah desa tinggallah seorang anak perempuan bernama Sari. Sari suka sekali berkebun. Suatu hari, Sari menemukan sekantong benih kecil di gudang rumahnya. Benih-benih itu terlihat tidak begitu istimewa, tetapi Sari memutuskan untuk menanamnya di ladangnya. Sari mulai menggali tanah dengan hati-hati dan menanam benih-benih kecil itu satu persatu. Setiap hari, Sari menyirami benih-benih tersebut dan memastikan ladangnya mendapatkan cukup sinar matahari. Teman-teman Sari mengejeknya karena mereka tidak percaya bahwa benih-benih kecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang berarti. Namun, Sari tetap bersabar dan tekun merawat tanamannya. Beberapa minggu kemudian, benih-benih itu mulai tumbuh menjadi tunas-tunas kecil. Sari sangat senang melihat tunas-tunas itu, meskipun ukurannya masih sangat kecil. Waktu terus berlalu, dan tunas-tunas kecil itu tumbuh menjadi tanaman yang kuat dan sehat. Tidak lama kemudian, ladang Sari dipenuhi dengan tanaman yang indah dan menghasilkan buah yang melimpah. Teman-teman Sari yang dulu mengejeknya, sekarang kagum melihat hasil kerja keras dan ketekunannya. Adik-adik, benih kecil dalam cerita ini mirip dengan iman kita. Meskipun awalnya terlihat kecil dan tidak berarti, dengan perawatan dan ketekunan, iman kita bisa tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ajarannya, iman kita akan semakin kuat dan berdampak positif bagi orang lain di sekitar kita. Seperti Lydia yang hatinya terbuka mendengarkan firman Tuhan dan kemudian bertindak berdasarkan imannya. Adik-adik juga bisa melihat pertumbuhan yang luar biasa dalam kehidupan adik-adik.
Tuhan bisa membuat hal-hal kecil yang kita lakukan menjadi sesuatu yang besar dan penuh arti. Mari kita selalu beriman dan percaya kepada Tuhan, serta bertindak berdasarkan iman kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk cerita tentang Lydia. Tolonglah kami agar selalu membuka hati kami untuk mendengarkan Engkau. Ajar kami untuk percaya kepadamu dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Bantu kami untuk selalu berbuat baik dan menunjukkan kasih-Mu kepada orang lain. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.